Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Umi Noti, Sobakul Khair. Jadi anak Umi, pada kesempatan kali ini pembelajaran LK yang ketiga, kita akan membahas mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi mencari ide pokok, membuat kesimpulan, dan membuat pertanyaan dari 5W plus 1H. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, ada baiknya kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Umi tanya kabarnya dulu ya. Seperti biasa jawabannya. Apa kabar anak Umi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah, masuklah kita pada materi yang pertama, yaitu tentang ide pokok. Sebelum kita bahas tentang ide pokok, ada baiknya kita tahu dulu apa sih ide pokok tersebut. Karena nanti anak Umi akan menyelesaikan soal dari LK3 untuk mencari kesimpulan. Sebelum masuk kesimpulan, kita tahu dulu apa ide pokoknya, baru bisa kita dapatkan kesimpulannya. Oke, balik lagi, ide pokok. Apa sih ide pokok itu? Ide pokok namanya banyak ya. Bisa dikatakan gagasan utama, bisa dikatakan kalimat utama. Kalau kalian pernah belajar di kelas 5 dulu ya. Nah, jadi ide pokok adalah gagasan utama atau suatu kalimat yang menerangkan inti dari pembicaraan suatu paragraf tersebut. Oke, cara mencari ide pokok ada 3. Bisa lihat di sini. Yang pertama, bacalah dengan seksama seluruh bacaan dari awal hingga akhir. Jadi kita harus teliti dulu bacanya dari awal sampai akhir, jangan dilangkap-langkap ya Naomi. Yang kedua, tentukan ide pokok setiap paragraf dengan melihat mana inti utama yang akan dia bahas. Inti pembicaraannya itu di mana gitu. Yang ketiga, menarik kesimpulan isi bacaan berdasarkan ide pokok seluruh paragraf. Nah, ini sudah masuk materi yang ketiga. Untuk mencari kesimpulan, kita harus tahu dulu apa ide pokok paragraf tersebut. Langsung saja Umi masuk ke dalam contohnya. Umi bacakan, bisa dilihat di samping juga. Contohnya, ini ada Umi bacakan 2 paragraf ya. Sistem reproduksi merupakan proses yang penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Tanaman dan makhluk hidup lainnya secara alami memiliki sistem reproduksi yang disebut dengan sistem reproduksi secara vegetatif dan sistem reproduksi secara generatif. Proses penyerbukan secara generatif tersebut sebenarnya telah disebutkan dalam Al-Qur'an, yakni dengan bantuan angin. Allah menciptakan laju gerak angin dari suatu arah dan dengan kecepatan menurut ketetapannya agar benang sari jatuh kepada kepala putik. Jatuhnya benang sari ke kepala putik penyebab terjadinya proses pembuahan. Nah, pada contoh kali ini kita akan mencari ide pokok pada paragraf yang keduanya ya, bukan paragraf yang pertama. Nah, setelah kita baca tadi, ternyata setelah kita baca dari awal hingga akhir, dia membahas tentang apa? Apakah dia membahas tentang angin? Apakah dia membahas tentang benang sari kepala putih? Nah, coba kita lihat kalimat utama atau gagasan pokoknya itu terletak di awal atau di akhir ya. Nah, ternyata dia terletak jawaban yang menjawab di awal jawabannya benar. Jadi kalimat utamanya terdapat di awal. Jadi paragraf tersebut berjenis paragraf deduktif. Kalimat pokoknya terletak pada awal paragraf. Nah, dibacakan ide pokoknya untuk paragraf yang kedua. Proses penyerbukan secara generatif tersebut sebenarnya telah disebutkan Allah dalam Al-Qur'an, yakni dengan bantuan angin. Itu adalah kalimat utamanya. Jadi selebihnya itu adalah penjelas dari kalimat utama tersebut. Dari Allah sampai pembuahan itu adalah kalimat penjelas. Nah, untuk materi yang kedua, mencari kesimpulan. Jadi
Apa sih kesimpulan dari paragraf yang kedua? So pasti kalau kita baca lagi secara runtun dan secara detail, paragraf yang kedua ini berbicara tentang proses pembuahan atau penyerbukan secara generatif dengan bantuan angin. Iya, itu dia ya. So kita masuk materi yang ketiga, yaitu membuat sebuah pertanyaan dari kata 5W plus 1H. Mungkin anak-anak Umi semuanya sudah pernah membahas ini sebelumnya dengan Umi Sri di kelas 5 dulu ya. Untuk 5W 1H ini dikatakan dia 5W plus 1H, artinya dia terdiri dari 5W dalam bahasa Inggris. Tapi kita tidak menggunakannya di bahasa Indonesia ya. Kita terjemahkan dulu nanti ke dalam bahasa Indonesia. Iya. What itu artinya apa, untuk menanyakan suatu hal. Where itu artinya di mana, untuk menanyakan tempat. When itu kapan, untuk menanyakan waktu. Why itu kenapa, untuk menanyakan suatu alasan. Who siapa, untuk menanyakan orang ya, orang. Sedangkan how adalah bagaimana, untuk menanyakan suatu cara. Baiklah, Umi berikan contoh ya untuk membuat kalimat pertanyaan dari suatu kalimat. Jika kita diberikan sebuah kalimat seperti ini, Nabi Muhammad SAW digelar sebagai Al-Amin karena beliau dikenal sebagai sosok yang jujur dan juga dapat dipercaya. Kalau kita lihat lagi sekilas kalimat tersebut ada menyertakan suatu kata karena. Nah, karena ini adalah kunci bahwa kalimat tersebut dapat diberikan atau dibubuhi dengan kata tanya kenapa atau mengapa. Nah, jadi pertanyaan yang tepat untuk kalimat yang dibacakan tadi apa? Yo, coba dijawab. Coba anak Umi jawab, yang bisa jawab komen di bawah ini di link YouTube yang sudah Umi bagikan. Ya, apa jawabannya? Masuklah kita kepada menjawab soal yang ada. Di sini sudah ada anak Umi. Jangan lupa untuk hari ini kalian murojaah Quran surah Al-Haqqah dan juga Quran surah Asy-Syams ya, sebelum mengerjakan ringkasan dan juga menjawab pertanyaan. Ya, itu aja ya dari Umi. Singkat cerita, sedikit aja Umi mau menyampaikan ada nasihat untuk hari ini. Anak-anak Umi yang soleh dan soleha, mari kita perbanyak istighfar, karena istighfar dapat menghindarkan kita dari bencana. Ya anak Umi, untuk hari ini banyak istighfar, besok juga setiap hari istighfar. Kalau kita ada waktu luang, nggak ada kerjaan, banyak istighfar, atau sekalian menyapu di rumah istighfar. Karena istighfar adalah satu kata yang Allah Subhanahu wa taala sangat cintai. Ketika hambanya mengucapkan istighfar, maka Allah menyatakan cinta kepada hambanya tersebut, sayang kepadamu. Demikian dari Umi. Bila ada pertanyaan boleh melalui WhatsApp ya, Umi tunggu. Kalau tidak ada, alhamdulillah dijawab soal yang sudah Umi berikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobakul khair. Dadah.